Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari BKVA dengan NIM 21080650022. Saya akan menjelaskan tentang sejarah resume ke-13, yaitu International Typography Style and Postmodern Design dan Corporate Identity and Visual System. Ini dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah, pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan dan ketertiban ideal. Ernest Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari pergerakan. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design in Basel, Swiss. Gaya ini muncul dari keinginan untuk mempresentasikan informasi secara objektif, bebas dari pengaruh asosiasi makna. Gaya tipografi internasional berkembang sebagai gerakan grafis modernis yang berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan lugas secara universal. Dua sekolah desain utama Swiss bertanggung jawab atas tahun-tahun awal gaya tipografi internasional. Sebuah teknik desain grafis berdasarkan grid work yang dimulai pada abad ke-19 menjadi inspirasi untuk memodifikasi kursus dasar di sekolah desain Basel pada tahun 1908. Tak lama kemudian, pada tahun 1918, Ernest Keller menjadi profesor di Kunstgewerbe Hochschule Zurich dan mulai mengembangkan kursus desain grafis dan tipografi. Postmodernisme adalah gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970-an dan 1980-an serta merupakan pertentangan dan desain modern yang minimalis, simpel dan lugas. Prinsip utama desain ini adalah kompleksitas, kontradiksi, dan cenderung menampilkan sisi yang maksimal dari suatu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari BKVA dengan NIM 21080650022. Saya akan menjelaskan tentang sejarah resume ke-14, tentang Corporate Identity and Visual System. Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari citra dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan citra yang ingin disampaikan. Sedangkan sebagai suatu ekspresi grafis, corporate identity dapat diciptakan dan mempengaruhi masa depan dari perusahaan tersebut. Fungsi identitas visual adalah untuk memindahkan identitas ini ke dalam bentuk grafis sehingga setiap orang yang melihatnya akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai identitas perusahaan atau organisasi melalui logo dan stationery perusahaan, yaitu kop, surat, dan kartu nama. Pada era modern seperti ini, identitas visual berkembang di mana saja. Banyak perusahaan yang memproduksi jenis barang yang sama, maka diperlukan suatu identitas untuk membedakan produksi perusahaan A dengan produksi perusahaan B. Maka dibutuhkan sebuah identitas yang kuat sebagai sarana untuk menciptakan image atau kesan yang ingin disampaikan. Dalam menciptakan suatu corporate identity, seorang desainer komunikasi visual haruslah mengetahui kesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut dan mengimplementasikan pada identitas visual yang diciptakan. Seorang desainer komunikasi visual juga harus dapat menciptakan suatu sistem identitas visual yang efektif serta menyatu dengan aplikasi-aplikasinya. Efek psikologis warna memang berbeda pada setiap orang yang melihatnya, namun ada beberapa warna universal yang memberikan efek hampir sama pada setiap orang, dan ini menjadi panduan bagi desainer dalam pemilihan warna yang digunakan.